Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berharga dan berbahagia ini, saya mengajak, mari sejenak kita mengenal biografi seorang ulama besar, yaitu Imam Malik. Imam Malik ini lahir di kota Madinah pada tahun 179 Hijriah, dan beliau lahir sekitar 79 tahun setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW wafat. Dan kelahiran Imam Malik ini berbarengan dengan wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang berusia panjang, yaitu Anas bin Malik. Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amr bin Syihab. Imam Malik hidup di keluarga yang religius, karena ternyata ayah beliau dan kakek beliau ini merupakan murid-murid ulama yang mulia, ulama-ulama besar. Dan pada saat Khalifah Umar ibn Khattab, kakeknya berpindah ke kota Madinah, dan akhirnya Imam Malik pun tinggal di kota Madinah bersama kakeknya. Imam Malik selain memiliki ayah dan kakek yang juga seorang yang memang ahli di dalam ilmu, beliau pun memiliki seorang paman yang bernama Imam Nafi. Nah, pamannya yang bernama Imam Nafi ini adalah seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis, terutama dari 3 orang ahli hadis, yaitu yang pertama dari istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah. Kemudian juga meriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, dan juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik ini dilihat dari sisi fisik, ternyata subhanallah, beliau ternyata selain seorang ilmuwan, seorang ulama besar, beliau pun dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki fisik, terutama wajah yang rupawan, yang sangat tampan. Kulitnya begitu putih dan bersih. Kemudian juga bola matanya itu berwarna biru, sehingga banyak para ulama menggambarkan, serasa tidak ada seorang yang pakar di dalam ilmu hadis yang setampan Imam Malik. Ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik ini beliau seseorang yang begitu sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, sehingga Imam Malik ini memiliki guru sampai 900 orang, 600 dari kalangan tabi'in dan 300 dari kalangan tabi'in. Misalnya guru beliau dari kalangan tabi'in, Imam Nafi, kemudian juga
Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan lain sebagainya. Nah, Imam Malik ini beliau memang sekalipun dalam kondisi sudah menjadi yatim, karena pada saat kecil beliau sudah ditinggalkan wafat oleh ayahnya, tetapi kesemangatan dan kesungguhan beliau, selain beliau sudah ditinggalkan oleh ayah, kemudian juga beliau hidup, tumbuh dan besar dalam keluarga yang serba kekurangan, tetapi ini semua tidak menjadikan beliau patah semangat di dalam mencari ilmu dan mencari guru. Ternyata ulama-ulama dulu itu senantiasa selain bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, tetapi yang paling hebat, dan ini patut kita tiru, seperti halnya Imam Malik, itu adalah senantiasa mencari guru kemanapun dia pergi, kemanapun dia berangkat, selalu mencari guru. Sahabat-sahabat as-salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Imam Malik ini menjadi seorang ulama besar karena kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu, dan beliau pun begitu memiliki banyak guru, dan akhirnya beliau pun mendirikan madhab yang bernama madhab Imam Maliki. Nah, sehingga pada akhirnya Imam Malik ini pun beliau menyebarluaskan dan mengajarkan kembali ilmu yang telah ia cari dan ia pelajari dari guru-guru beliau. Akhirnya beliau pun memiliki murid yang sangat banyak, dan dari murid-murid beliau pun kelak menjadi ulama-ulama besar seperti halnya beliau. Semisal Imam Asy-Syafi'i ini adalah murid Imam Malik, kemudian juga Ibnul Mubarak, kemudian Al-Qattan. Ini adalah ulama-ulama besar yang merupakan murid dari Imam Malik. Sehingga Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Imam Malik itu adalah seorang yang waro, seorang yang begitu bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Sehingga pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Sahabat-sahabat as-salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Malik selain memiliki murid yang banyak dan juga akhirnya menjadi ulama-ulama besar, Imam Malik pun banyak memiliki karya-karya yang sangat besar, yang akhirnya menjadi karya yang banyak dimanfaatkan termasuk oleh kita pada saat ini. Di antara sekian karya Imam Malik yang terbesar, yaitu Kitab Al-Muwatta. Betapa besarnya kitab Al-Muwatta ini, beliau susun itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Beliau menyusunnya selama 40 tahun. Selain dari sisi waktu, bukan waktu yang singkat dan bukan waktu yang sebentar, beliau pun sebagai ulama besar, tetapi untuk kehati-hatian, maka beliau tunjukkan Al-Muwatta ini kepada 70 ulama besar, dengan harapan beliau karyanya ini menjadi karya yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari 100.000 hadis yang beliau himpun di dalam kitab Al-Muwatta ini, 10.000 hadis beliau hafalkan, dan juga dari 10.000 hadis yang dihafalkan oleh beliau, ternyata hanya 5.000 hadis yang dinyatakan sahih. Tetapi sekalipun 5.000 hadis yang dinyatakan sahih,
Tetap Al-Muwatta ini menjadi karya terbesar di zaman beliau dan karya beliau, sehingga kitab Al-Muwatta ini banyak ulama yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya sumber hukum dari hadis itu sebenarnya ada 7, yaitu Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 ditambah dengan kitab Al-Muwatta sehingga lengkap menjadi 7. Subhanallah, ini adalah merupakan karya terbesar Imam Maliki. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Maliki wafat di kota Madinah, dan beliau pada saat itu satu riwayat menyebutkan dalam usia 85 tahun dan riwayat lain menyebutkan 87 tahun. Dan yang hebatnya, ketika yang bertindak menjadi imam pada saat itu yaitu gubernur kota Madinah, yaitu Abdullah, yang langsung memimpin sholat jenazah, dan yang hadir pun betapa sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa manusia pada saat itu begitu banyak yang menghormati beliau, mencintai beliau, dan merasa kehilangan beliau ketika wafat. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik ini pada dimakamkan di tepatnya di Baqi, yaitu di kota Madinah. Dan ini mudah-mudahan biografi singkat Imam Malik ini dapat kita ambil pelajaran, terutama berkenaan dengan bagaimana kesungguhan beliau bukan hanya di dalam mencari ilmu, tetapi di dalam mencari guru, sehingga beliau memiliki guru yang sangat banyak, dan beliau pun akhirnya menjadi seorang ulama besar dan mendirikan madhab sendiri, yaitu madhab Maliki. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.